setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, dilakukan pengumpulan 2 spesimen tinja dengan tenggang waktu antara pengambilan spesimen pertama dan spesimen kedua, yaitu 1 kali 24 jam. Kedua spesimen ini diupayakan diambil dalam kurun waktu 14 hari pertama sejak terjadi kelumpuhan. Oke, sebelum kita melakukan pengambilan spesimen tinja untuk pemeriksaan AFP, kita pastikan dulu kita menggunakan APD, masker, handscoon. Kemudian sebelumnya kita informasikan kepada keluarga penderita atau kepada penderita langsung, dan apabila penderita itu adalah seorang anak-anak, kita informasikan kepada keluarganya untuk membuang tinjanya itu di tempat yang bersih, supaya tinja yang kita ambil nantinya itu adekuat dan tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Jadi saya akan memperagakan cara pengambilan spesimen tinjanya. Kemudian kita ambil spesimen tinjanya. Apabila tinjanya agak keras, kita ambil sebanyak satu ruas ibu jari. Tetapi apabila tinjanya encer, kita ambil sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam pot spesimen atau pot tinja. Oke. Lalu kita tutup. Kita harus memastikan spesimen atau tinja yang kita ambil ini volumenya cukup. Kemudian kita beri label, dimana pelabelannya itu tercantum nama, jenis kelamin, nomor EPID yang paling penting, dan tanggal pengambilan sampel. Kemudian labelnya kita beri plester bening. Pastikan semuanya tercover sama plesternya, soalnya nanti kita akan memasukkannya ke dalam cool box. Kita pastikan agar labelnya tidak rusak, tidak terkena air. Selain itu, kita juga pastikan pot spesimen ini tidak bocor, jadi saya juga memplester bagian tutupnya agar spesimen yang kita kirim nantinya adekuat. Semua sudah terplester dengan baik itu label maupun tutupnya. Untuk sampel pertama sudah kita ambil, kemudian ini kita simpan dulu di freezer. Jika pengirimannya kita pastikan nanti sampai 3 hari atau lebih, kita simpan di freezer atau kita simpan di kulkas dengan suhu 2-8 derajat. Dan untuk pengambilan sampel kedua dilakukan dengan cara yang sama dengan interval waktu 1 kali 24 jam setelah pengambilan sampel pertama tinjanya. Untuk pengepakan spesimen AFP, kita sudah punya 2 pot spesimen yang berisi spesimen. Keduanya sudah dilabeli, sudah ada label dan sudah ditutup dengan baik, sudah diplester dengan baik agar tidak terjadi kebocoran. Ini spesimen pertama. Jika ada spidol, kita tandai, kita tulis dengan menggunakan spidol permanen saat angka 1. Tapi karena saya tidak punya spidol permanen, jadi saya labeli saja dengan angka 1. Kemudian saya plester agar labelnya tidak rusak. Oke, saya plester agar labelnya tidak rusak terkena air nantinya. Begitu juga dengan pot spesimen kedua yang telah kita ambil dengan interval waktu 1 kali 24 jam dari pot spesimen pertama. Jika ada spidol permanen, kita tulis
angka 2 untuk menandakan itu adalah spesimen kedua, tapi karena saya tidak punya, jadi saya beri label 2. Kemudian saya plester lagi agar tidak basah atau tidak rusak. Oke. Kemudian spesimen pertama kita masukkan ke dalam plastik cetik kecil seperti ini. Kemudian kita tutup rapat. Matikan dulu. Ini kemudian spesimen pertama kita masukkan ke dalam plastik cetik kecil seperti ini. Kita pastikan ini posisinya ke atas. Kemudian kita tutup rapat. Oke. Begitu juga dengan spesimen kedua. Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini, kemudian kita tutup rapat. Lalu keduanya kita masukkan ke dalam plastik cetik yang agak besar, kita satukan. Kita satukan. Intinya kita mengepak ini, kita memastikan spesimen ini adekuat, tidak terjadi kebocoran, masih dalam keadaan kering pada saat sampai ke lab tujuan dan tidak basah. Kemudian ini kita masukkan ke dalam cool box. Masukkan ke dalam cool box. Ini sudah ada cool boxnya. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Kemudian pastikan posisinya dia menghadap ke atas, tutupnya di atas agar tidak tumpah dan tetap aman. Kemudian kita bisa beri apa istilahnya pengganjal di semua sisi, di atas, di bawah, di semua sisi, agar ini tidak goyang pada saat pengiriman. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita masukkan formulir FP1 dan form permintaan pemeriksaan ke dalam plastik cetik, plastik beningnya ini kita masukkan agar form ini sampai di sana tidak rusak. Kita tutup rapat agar form ini tidak rusak, tidak basah. Kemudian kita masukkan ke dalam ini, lalu full boxnya kita tutup. Maaf, tutupnya di mana? Oh, ini dia. Dan full boxnya kita tutup. Dan bagian tutupnya kita pastikan kita plester agar suhunya tetap terjaga, suhunya begitu sampai di laboratorium, begitu sampai tetap dalam kondisi 2-8 derajat Celcius. Oke. Kemudian di bagian luar cool boxnya kita anggap saja ini alamat pengirimannya, kita tempel di sini, lalu kita plester.
Ini alamat pengirimannya. Alamat laboratorium yang kita tuju. Kita tempel di bagian depan. Lalu kita plester. Oke. Sampel ini bisa kita kirim, sudah siap untuk dikirim, dan kita harus memastikan sampel yang kita kirim ke laboratorium tidak tiba di laboratorium pada saat hari libur. Terima kasih.